Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Mardika Prasetya dengan NPM 06/2018-1/06975. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang atau mendemokan tentang program modul 2, yaitu tentang relasi antara objek dasar. Nah, di sini pada bab ini kita akan membuat sebuah program sistem informasi laboratorium dengan menerapkan relasi antar objek. Nah, yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita membuat project Java aplikasi baru. Jadi kita membuat proyek baru dengan ketentuan yang sudah ada. Di sini ketentuannya npm terus soal pendahuluan 2. Nah, terus selanjutnya kita membuat package entity dan package model. Nah, di sini ada fungsinya masing-masing ya, antar dua ini ya. Nah, selanjutnya kita membuat kelas abstrak dengan nama mahasiswa abstrak entity. Nah, di sini kita taruh di package model. Nah, saya akan menjelaskan tentang programnya bagaimana. Nah, yang pertama kita menggunakan data list sebagai array list. Nah, setelah itu kita menggunakan public abstract class, maksudnya membuat turunan antar kelas. Nah, fungsi abstrak ini terus nama kelasnya dengan mahasiswa abstrak entity. Selanjutnya pendeklarasiannya dengan kita mempunyai tipe data protect. Nah, di sini fungsinya nanti kita adalah untuk melakukan keamanan pada pendeklarasian string npm password, nama dan nomor telepon. Kemudian protect juga kepada tipe data date untuk tanggal lahir. Nah, terus selanjutnya di sini ada sebuah konstruktor dengan npm password, nama, nomor telepon, dan selanjutnya ada turunan kelasnya juga, sebuah konstruktor juga. Terus di sini public set npm string npm this npm sama dengan npm. Nah, ini difungsikan untuk membuat sebuah penyimpanan untuk npm. Terus string get password atau password untuk mendapatkan sebuah data password. Terus selanjutnya get nama untuk mendapatkan nama, get nomor telepon untuk melakukan nomor telepon, terus set nomor telepon juga sama, dan date tanggal lahir juga begitu pun. Nah, selanjutnya kita membuat kelas interface dengan nama kelas model interface. Nah, di sini kita buat pada package mobile. Nah, fungsinya untuk ini adalah pemanggilan untuk metode view, terus untuk cetak data yang bertujukan string npm terus dan password. Nah, setelah kita membuat kelas model interface, selanjutnya kita membuat kelas entity ini. Nah, di kelas entity kita menggunakan inheritance, yang dimana kelas entity ini mengambil atau menggabungkan dengan kelas mahasiswa. Jadi nanti ketika kelas ini membutuhkan data dari mahasiswa, kita cuma disuruh mengextend saja. Nah, ini kan ada extend, terus
sini untuk public ASLab entity untuk mendapatkan datanya. Terus super ini sama saja untuk dapatkan datanya. Terus laboratorium untuk data lab. Nah, sini fungsinya overridingnya itu untuk string get nama, terus untuk mendapatkan data laboratorium, terus ini untuk membuat set laboratorium, membuat baru gitu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat kelas ASLab entity, kita membuat untuk kelas ASLab model. Nah, di sini tekan menggunakan release, terus seperti biasa membuat penyimpanan baru untuk ASLab dengan new release. Terus di sini di bawahnya untuk memunculkan sebuah data. Nah, di ASLab entity release ini nanti kita untuk melihat dulu terus get npm, mengeluarkan npm nya berapa. Nah, nanti diminta untuk mengambil data get nama, get password, dan nomor telepon dan tanggal lahir. Nah, terus selanjutnya ini untuk mengecek data in loop sama dengan 0. Kita lihat dulu apakah datanya 0. Nah, terus if npm sama dengan npm, terus get password sama dengan password. Nah, nanti selanjutnya langsung berhenti. Nah, terus kemudian kalau salah nanti loopnya bertambah lagi gitu. ASLab entity sudah data ASLab, berarti seperti nanti ntar dijelaskan pada outputan. Nah, setelah membuat kelas ASLab model, terus kita membuat kelas praktikan entity. Nah, pada praktikan entity ini kita mengextend dari atau mengambil data dari anak kelas mahasiswa abstrak untuk mendapatkan sebuah npm, password, nama, nomor HP, terus data kelas. Nah, nanti data kelas ini nanti kita inputan baru. Kalau get npm kan sudah ada, nanti baru nanti get kelas kita inputkan lagi, baru nanti bisa diambil lagi kelasnya. Ini datanya gitu. Setelah membuat praktikan entity, kemudian kita membuat yang praktikan model. Dan di sini kita suruh penginputannya saja. Nah, tadi kan kalau entity kan itu sebagai penyimpanannya, yang di sini kita membuat sebagai inputannya gitu. Nah, kita membuat release baru, terus kemudian insert, masukkan dari praktikan entity, terus add, membuat baru. Terus kalau view kita menampilkan data yang sudah ada yang diinputkan sebelumnya, seperti nama, terus password, nomor telepon, dan sebagainya. Ini juga seperti penampilan saja. Terus selanjutnya setelah membuat kelas praktikan model, kita membuat kelas praktikum entity. Nah, pada kelas praktikum entity ini kita cuma membuat konstruktor untuk praktikum menggunakan nama, ada praktikumnya apa aja.
Nah, di sini ada PBO, SO, dan Petro gitu. Terus praktikum sudah. Nah, selanjutnya kita membuat kelas daftar prak entity. Nah, di kelas daftar prak ini kita sebagai praktikan diminta untuk mendaftar praktikannya terlebih dahulu. Nah, semisal ada praktikan kan, indeks praktikumnya kita mengambil praktikum apa, terus praktikan entity, praktikan ini untuk siapa praktikannya, terus bulan verified ini kita sudah memverified datanya belum, terus di get praktikan ya kan, seperti tadi saya bilang untuk data praktikannya nanti diulang kembali, itu dicek lagi, terus praktikan untuk mengakses, habis setelah mengakses praktikum terus is verified, kita memverifikasi bahwa praktikannya sudah melakukan praktikum atau mendaftarkan praktikumnya, terus tanda sudah diverifikasi, terus indeks praktikum, dan ini indeks praktikum untuk apa itu membuat kalau sudah data yang sudah diverifikasi begitu. Nah, selanjutnya setelah kita membahas pada packs entity dan model, kita mengecek kelas main nya atau kita membuat kelas mainnya. Nah, di sini kan import, kita mengambil dari entity daftar prak entity kelas, terus sama praktikum entity, datanya nanti kita bisa ambil dari kelas ini, makanya kita importkan kelasnya di situ. Terus sama model, aslab model, daftar model, praktikum model. Nah, di sini kita membuat aslab modelnya kan, yang pertama nanti data baru untuk aslab model, terus data baru untuk praktikan model, terus daftar untuk praktikumnya. Nah, setelah itu kalau kita tabnya kosong atau datanya kosong, nah nanti kita akan dimunculkan di selamat laboratorium, terus diinputin berapa, nanti kita kalau menu 1 untuk login aslab, menu 2 login praktikan. Kalau kita pilih login, kita ke login admin, kalau enggak kita dikembalikan lagi. Begitupun kalau pilihan kedua kita mendaftar, pilihan ketiga kita untuk melihat, pilihan 4 akhiri 0 gitu. Nah, seperti pada kali ini public ini data aslab ini kita mendeklarasikan data-data aslab seperti aslab 01 berapa siapa, 02 siapa, 03 siapa, dan seterusnya. Nah, nanti akan disimpan kepada aslab entity. Nah, setelah itu kita di sini adalah menu register. Jadi untuk praktikan yang pertama nanti kita akan diminta untuk input npm, terus nama kita, terus kita membuat passwordnya apa, terus input nomor telepon, input tanggal lahir. Nanti data akan disimpan kepada praktikan entity. Nah, terus selanjutnya yaitu login. Nah, di sini login nanti kita pertama-tama pasti diminta npm dan password.
Nah, setelah itu setelah memasukkan npm dan password, kita dicek untuk cek praktikan ya, apakah sama dengan praktikan model yang sudah diinputkan sebelumnya. Seperti kita membuat inputan pertama, npm nya berapa, passwordnya berapa. Nah, nanti diverifikasi dulu, dicek dulu datanya benar apa enggak. Nah, kalau benar nanti akan mempunyai selamat datang praktikan, namanya siapa, cek praktikan get nama sama npm begitu. Nah, setelah itu kita dimunculkan nanti akan, kalau bila sudah daftar praktikum akan dimunculkan Anda belum daftar praktikum, kalau sudah nanti akan memunculkan sudah. Nah, seperti kalau di sini bila sudah ya, kalau belum nanti Anda belum daftar praktikum, kalau sudah nanti kita langsung dimunculkan nama, terus npm kita, nomor telepon, terus praktikumnya kita yang kita ambil apa, terus status is verified, data kita sudah diverifikasi gitu. Nah, di sini adalah menu untuk daftar praktikum. Nah, kita cek dulu, pilih praktikum, nanti memunculkan data-data praktikum seperti PBO, SO, dan Petro. Nah, kita nanti dipilih. Setelah memilih, nanti daftar pak model, insert data pak tadi, nanti membuat data praktikumannya untuk yang sudah di login pada praktikan. Nah, ini untuk login npm, login admin atau aslab. Nah, nanti diminta kita npm nya slab berapa, nanti datanya kan dari 05 siapa, 06 siapa gitu. Nah, nanti kita cek sama saja. Nah, nanti kita setelah itu di view untuk update is verified, itu memverifikasi praktikan kita. Terus update is verified, nama praktikannya, npm praktikannya berapa. Nah, setelah itu baru selesai. Nah, kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya kita akan coba programnya. Nah, di sini kita daftar praktikan dulu kan, sebelumnya kan kita kan belum ada akun ya, jadi kita harus mendaftar terlebih dahulu. Kita daftar, kita inputkan npm kita ini, terus nama kita, ikut password, nomor telepon. Setelah itu kita diminta menginputkan tanggal lahir kita, terus kita kelas apa. Nah, setelah kita mendaftar, kita mencoba login untuk praktikannya, apakah sudah terdaftar atau belum. npm 05 passwordnya. Nah, setelah muncul selamat datang Dika, kan saya kan belum daftar praktikum, maka akan muncul Anda belum daftar praktikum. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih praktikum kita apa. Seperti kita kan praktikum PBO. Nah, habis itu kita masuk login pada aslab. Nah, kita pilih aslab berapa, semisal 05. Nah, kita sudah masuk, kita mendapatkan aslab misal. Nah, setelah itu ini daftar praktikannya kita. Kemudian aslab ini diminta untuk menginputkan praktikannya mempunyai npm berapa, 06975. Semisal saya menjadi
praktikannya masuk sel. Oke. Nah, setelah itu kita login praktikan. Nah, kita login praktikan lagi kan, tadi kan kita sudah mendaftar praktikum apa, terus aslabnya siapa, terus aslabnya menginputkan praktikumnya siapa. Nah, setelah itu kita lihat data kita. 5. Nah, setelah kita cek, kita sudah mendaftarkan praktikum dan data pun sudah diverifikasi. Sudah NPM 06975 nomor telepon 031 mengambil praktikum PBO is verified true. Jadi data sudah benar. Nah, kita sudah mengulang lagi ke menu awal, terus kita kemudian selesai exit. Oke. Nah, selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.